Kasus dugaan selingkuh Airlangga Hartarto dan Rifa Handayani. Kenapa sekarang baru rame? Rifa Handayani, seorang wanita yang diduga diselingkuhi Airlangga Hartarto, menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, bikin heboh dan jadi ramai perbincangan publik. Rifa mengaku pernah memiliki hubungan khusus dengan Airlangga Hartarto pada tahun 2013 yang silam. Sebelumnya Airlangga Hartarto menjadi menteri. Rifa Handayani bertemu Airlangga Hartarto pada tanggal 2012 saat menonton konser Jennifer Lopez di Ancol, Jakarta. Saat itu Airlangga Hartarto belum menjadi menteri. Setelah perkenalan itu, mereka kemudian menjalin komunikasi dan berlanjut dengan hubungan khusus hingga tahun 2013. Kini Rifa Handayani melaporkan Airlangga Hartarto ke Mabes Polri terkait kasus perselingkuhan mereka. Alasannya dia diteror oleh Airlangga Hartarto dan istrinya. Selain ke Mabes Polri, Rifa Handayani juga menyambangi Komnas HAM untuk meminta perlindungan. Dia tidak ingin keselamatan dirinya dan keluarganya terancam. Di sini saya merasa aneh. Kasus perselingkuhan mereka di tahun 2012 sampai 2013, kenapa sekarang baru dilaporkan ke polisi, bahkan ke Komnas HAM segala? Kenapa tidak dari dulu? Misalkan dari tahun 2014 sampai 2016 atau 2016 dan seterusnya. Paling banter tahun 2018 lah. Apakah Airlangga Hartarto dan istrinya meneror dirinya dari tahun 2013 hingga 2021? Kok saya merasa tidak masuk akal? Karena rentang waktu 2013 sampai tahun 2021 itu bukan waktu yang singkat. Apa mereka tidak capek dan bosan teror melulu? Seperti saya mencium ada bau kentut motif politik untuk menjungkalkan karir politik Airlangga Hartarto. Apalagi kans Airlangga Hartarto untuk menjadi RI 1 melalui Golkar cukup besar. Tapi ya begitulah kura-kura. Daging 2 ons itu selalu bikin cilaka dan malapetaka. Apapun itu yang namanya harta, tahta, dan wanita itu nyata adanya, bukan sekedar mitos lagi. Di saat seseorang sudah merasa dirinya sukses dalam karir dan bergelimang harta, maka masih kurang bagi mereka jika belum menaklukkan wanita, walaupun tidak semuanya begitu. Tidak percaya? Hotman Paris contoh nyatanya. Ganjen dan suka genit, hampir saban hari tiktokan bareng cewek-cewek tukang pamer paha, pamer pula di IG-nya. Yang nonton kan banyak juga anak-anak yang masih ABG. Mau jadi apa coba bangsa ini? Kaum tua tidak memberi contoh yang baik bagi kaum muda seperti tulang punggung penerus bangsa. Begitulah kura-kura. Manakala seseorang merasa sudah punya segalanya, maka dia akan mudah untuk merayu dan mencumbu setiap wanita. Dengan begitu mereka merasa sudah menjadi petarung sejati. Namun, apapun itu segala bentuk rayuan tak akan pernah berujung perselingkuhan bila wanita tidak menanggapinya. Jika wanita tidak merespon, tidak membuka hati, dan tidak terbuai dengan rayuan maut lelaki, maka perselingkuhan tak akan pernah terjadi. Kecuali dua-duanya gatal, ya lain cerita.
Jangan salahkan orang lain jika istrimu tergoda lalu kelepak-kelepak jatuh dalam dosa perselingkuhan akibat kehilangan kendali karena birahi yang memuncak sampai di ubun-ubun. Sebab tak ada manusia yang kebal selingkuh di dunia ini. Ini fakta. Banyak yang tak punya nyali untuk selingkuh, mungkin karena tidak punya kemampuan. Sudah miskin, jelek pula. Banyak pula yang nekat selingkuh karena sekalipun jelek, tapi duitnya kejibun, kayak si itu tuh. Banyak pula yang tak berani selingkuh karena takut masuk neraka. Itulah sebabnya bagi saya kisah perselingkuhan Airlangga Hartarto dan Rifa Handayani tak akan pernah terjadi jika yang diajak selingkuh. Dalam hal ini Rifa Handayani tidak menanggapi, kan begitu. Apalagi dua-duanya sudah berkeluarga. Airlangga Hartarto sudah punya istri dan anak, begitu pula dengan Rifa Handayani. Bagi saya, perselingkuhan itu terjadi karena dua-duanya memang gatal, bosan dengan pasangan mereka. Selingkuh demi orgasme belaka. Makanya saya bilang, lelaki Indon yang punya tahta dan harta tuh ya tak ada bedanya dengan Soeharto. Beda-beda tipis, sama-sama suka pamer. Dulu di era Soeharto sangat masif sekali pemberitaan yang memamerkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Khususnya acara swasembada pangan yang rutin ditayangkan di TVRI. Mulai dari Pak Harto menggenggam bulir padi sampai gendong ikan yang besar-besar sekali itu. Apalagi dulu ada yang namanya Kementerian Penerangan yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyiarkan kinerja, pencapaian, dan semua yang dilakukan oleh si Bapak Presiden Soeharto. Maka masuk tuh barang. Hasilnya hingga kini beliau dijuluki Bapak Pembangunan. Ya kan? Jadi sudahlah, at last but not least, kesetiaan bukanlah karakter bawaan dari lahir, akan tetapi sikap yang harus senantiasa dipelihara saat sudah punya pasangan. Baik pria maupun wanita harus bersama-sama komitmen melatih diri untuk bersikap setia dan menjauhi godaan setan laknatullah. Sebab hidup ini memang tak adil. Di saat sang pria sudah setia, si wanitanya yang tidak setia. Begitu pula sebaliknya. Siapa bilang dunia ini adil? Kura-kura begitu.